Hai Sobat Ensiklo, saya Yudi. Di video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman tentang salah satu metode pengembangbiakan tanaman anggur dengan cara sambung sisip atau menempelkan mata tunas pada batang tanaman anggur yang dia sudah berumur tua. Cara ini juga populer dikenal dengan istilah okulasi. Sambung sisip atau menempelkan mata tunas ini bisa menjadi salah satu pilihan bagi teman-teman dalam pengembangbiakan tanaman anggur selain grafting pada stek batang tanaman anggur atau grafting pada tunas anggur. Nah, video-video tentang grafting yang sebelumnya kami sudah membagikannya di channel kami. Teman-teman bisa menyimaknya di video-video kami. Sebelum memulai proses okulasi, kita perlu menyiapkan beberapa bahannya. Yang pertama, di sini saya punya batang tanaman anggur. Ini adalah batang tanaman anggur yang sebetulnya dia sudah berusia tua. Jadi kalau karakter batang tanaman anggur yang dia sudah tua itu bisa dilihat dari warna batangnya. Yang pertama dia sudah warna coklatnya adalah coklat tua. Kemudian kalau teman-teman bisa lihat bahwa di sini lapisan kulitnya itu dia sudah mengerak dan terlihat seperti ada dua lapis di sini ya. Nah, ini kebetulan kami mendapatkan hibah dari teman. Jadi ada teman yang memberikan batang tanaman anggur yang usia tua ini untuk menjadi uji coba di kami di depan Basecamp Ensiklo. Selain batang tanaman anggur ini, saya juga di sini ada punya beberapa. Ini adalah potongan dari batang tanaman anggur varietas lain. Ini yang akan nanti kita ambil untuk mata tunasnya. Jadi nanti kita hanya akan mengambil di bagian mata tunasnya untuk kita tempelkan di batang tanaman anggur yang akan menjadi rootstock ini. Ini ada beberapa varietas anggur, ada Trans, kemudian ada Rizamat dan lain-lain ini. Nanti kita akan pilih untuk pemilihan mata tunas ini, teman-teman perlu memperhatikan bahwa yang pertama dia harus mata tunas yang dalam kondisi sehat. Itu bisa dilihat dari bahwa batang potongannya ini juga adalah batang yang dia segar, kemudian mata tunasnya dia adalah mata tunas yang juga masih dalam kondisi segar. Kalau misalkan teman-teman punya potongan yang dia kondisinya sudah kering, kemudian mata tunasnya sudah tidak sehat, itu lebih baik jangan dipilih. Di sini saya punya potongan batang atau cuttingan dari varietas Atman. Ini yang akan saya ambil mata tunasnya. Ini adalah batang sehat, kemudian mata tunasnya juga adalah mata tunas yang sehat. Mata tunas sehat itu bisa dilihat dari ciri-cirinya. Dia itu masih dalam kondisi segar dan keras. Kita potong di bagian untuk bagian atasnya. Jadi teman-teman perlu memperhatikan bahwa mata tunas itu menghadap ke atas dan di bagian atasnya kita bikin rata. Oke, setelah bagian atas kita buat rata, selanjutnya kita akan menyayat dari bawah mata tunasnya. Kita akan sayat, arahnya adalah menyayatnya ke atas ya. Bisa dilihat ya, ini untuk mata tunasnya. Kemudian kita akan rapikan untuk di bagian bawahnya atau di bagian belakang mata tunasnya. Kita rapikan, usahakan untuk membuatnya menjadi rata. Karena bagian ini yang nanti akan menempel pada rootstock. Selanjutnya, kita akan menyiapkan untuk di bagian rootstocknya. Teman-teman perlu mengupas dulu untuk kulit luarnya. Jadi kalau batang tua kan dia punya kulit yang mengerak seperti ini ya, itu perlu dihilangkan dulu. Untuk di bagian rootstock yang akan ditempelkan mata tunas, kita pilih untuk yang dia permukaannya rata agar dia bisa menempel secara sempurna ya. Selanjutnya kita bikin irisan dulu rata untuk di bagian atasnya. Irisannya ini dia sampai menyentuh batang ya, bukan hanya di kulit saja.
Kemudian kita iris ke bawah. Ini kalau teman-teman perhatikan, sayatannya ini dia berbentuk huruf T. Selanjutnya saya akan buka untuk di kanan kirinya yang dia sayatan ke bawahnya. Ketika membuat sayatan ini, teman-teman juga perlu memperhatikan bahwa sayatan yang kita buat itu besarnya sama dengan potongan mata tunas yang nanti akan kita tempelkan. Selanjutnya kita ukur sudah sesuai apa belum. Oke, kita akan tempelkan. Jadi kita akan buka sayatannya, kemudian kita tempelkan. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa ketika menempelkan, pastikan bahwa mata tunas yang kita ambil dia menghadap ke atas. Usahakan agar kita menutupnya menjadi rata, jangan sampai ada rongga ya antara mata tunas yang ditempelkan dengan kulit yang ada di rootstocknya. Setelah dipastikan menempel secara rata, selanjutnya kita akan lapisi dengan grafting tape. Lapisan grafting tape yang pertama ini untuk memastikan mata tunas menempel secara rata, dan juga untuk memastikan bahwa kambium dari bagian mata tunas dia bertemu dengan kambium yang ada di bagian rootstocknya. Selanjutnya kita akan buat lapisan yang kedua dengan grafting tape ini. Lapisan yang kedua ini berfungsi untuk menutup bagian sambungan ataupun bagian dari mata tunas yang sudah menempel dengan rootstocknya. Pastikan bahwa semua bagian sambungan ini dia tertutup secara rapat ya. Jangan sampai nanti dia tidak terlindungi dan bisa berakibat gagal. Selanjutnya kita gunakan parafilm untuk menutup bagian mata tunasnya. Oke, sudah selesai. Setelah proses menempelkan mata tunas selesai, selanjutnya kita perlu menyimpannya di tempat yang teduh. Yang pertama, usahakan untuk dia tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Kemudian juga jangan sampai terkena air hujan. Nah teman-teman, di depan saya ini ada rootstock yang sudah saya tempeli mata tunas. Ini sekitar 10 hari yang lalu, dan bisa dilihat di sini dia sudah tumbuh, untuk tunasnya dia sudah pecah ya untuk mata tunasnya. Ini akan saya buka. Kenapa saya menutupnya dengan plastik ini? Penutupan ini difungsikan untuk menghindarkan dari air hujan. Sebetulnya kalau sudah kita tutup dengan parafilm itu sudah cukup, tapi saya tetap melakukan sungkup dengan plastik karena untuk menghindarkan dari hewan. Ini adalah beberapa contoh mata tunas yang sudah tumbuh. Ketika dia sudah terlihat tumbuh seperti ini, artinya kemungkinan besar proses okulasi ini berhasil. Tapi kita masih menunggu untuk tunasnya dia tumbuh sempurna. Kemudian bisa dilihat teman-teman di sebelah sini, ini adalah contoh tunas yang sudah tumbuh sempurna. Jadi kalau sudah seperti ini nanti bisa mulai kita latih sedikit-sedikit untuk terkena cahaya matahari. Salah satu faktor keberhasilan dari proses menempelkan mata tunas pada batang tanaman anggur itu adalah rootstock yang kita gunakan. Jadi saya di sini menggunakan rootstock yang dia sudah tumbuh akar. Sehingga kalau dia sudah punya perakaran yang bagus, maka batang tanaman anggur ini dia hanya tinggal fokus pada pertumbuhan tunas, dan ini akan lebih mempercepat proses penyempurnaan dari proses okulasi ini. Seperti itu teman-teman, sedikit berbagi dari kami tim Ensiklo yang saat ini sedang melakukan
uji coba budidaya tanaman anggur di depan basecamp kami. Kalau teman-teman merasa pengetahuan ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, salam.